Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya Ninoviani. Saya akan membawakan mapel praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah pertemuan kedua. Nah, di sini saya akan membawakan dengan materi dan waktu yang sudah ditentukan. Waktunya maksimal 10 menit. Jadi, adik-adik semua harus diperhatikan ya, atau di-capture di HP-nya dan disimpan dengan materinya. Jika kalau tidak paham, nanti bisa japri dan bisa ditanyakan. Langsung saja, di sini materinya adalah menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan. Indikator atau materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama, menghitung persamaan akuntansi, yang kedua, melaksanakan konsep debit dan kredit, yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Indikator yang kedua, menyusun persamaan akuntansi, menyiapkan konsep, dan menyusun laporan keuangan. Langsung ke materi yang pertama. Materi pertama adalah persamaan dasar akuntansi, merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan transaksi. Persamaan dasar akuntansi dalam konteks akuntansi berupa 1. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana, ditambah pendapatan, dikurangi belanja. Yang kedua, aset ditambah belanja, ditambah pengeluaran pembiayaan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan. Materi kedua, suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset, belanja, dan pengeluaran pembiayaan akan dicatat pada sisi debit. Di sini konsep debit dan kredit. Sedangkan yang berakibat berkurangnya aset, belanja, dan pengeluaran pembiayaan akan dicatat pada sisi kredit. Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya kewajiban, pendapatan, ekuitas dana, dan penerimaan pembiayaan akan dicatat pada sisi kredit, begitupun sebaliknya. Jadi, penambahan suatu aset atau penambahan suatu modal yang diterima dari perusahaan itu akan masuk dalam debit. Nah, sebaliknya jika ada pengurangan aset atau pengeluaran dari perusahaan itu akan dicatat di sisi kredit. Di sini ada penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan. Yang pertama, penjurnalan. Menjurnal adalah prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Nah, buku jurnal merupakan media untuk mencatat transaksi secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Keberadaan jurnal dalam proses akuntansi tidak menggantikan peran rekening atau akun, tetapi menjadi sumber untuk pencatatan ke dalam rekening atau akun. Dengan adanya jurnal, pencatatan ke rekening atau akun menjadi lebih mudah karena jurnal memilah-milah transaksi pendebitan dan pengkreditan yang sesuai dengan rekening atau akun yang bersangkutan. Sesuai dengan penjelasan ini, penjurnalan adalah mempermudah kita untuk memilah-milah akun debit dan kredit sesuai dengan nomor akunnya dan dicatat dengan di buku besar. Nah, buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening atau akun. Rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Transaksi ekonomi mulanya dicatat menggunakan jurnal. Kemudian jurnal tersebut diposting ke rekening-rekening buku besar. Yang selanjutnya adalah saldo normal. Saldo normal rekening kelompok aset belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam debit. Sedangkan saldo normal rekening kelompok kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan adalah kredit. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ada beberapa. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, laporan yang menyajikan ikhtiar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Yang kedua, neraca. Laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu tanggal tertentu. Laporan ini dibentuk untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan yang menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivasi operasional,
investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan transaksi non-anggaran. 4. Catatan atas laporan keuangan. Laporan yang disajikan secara sistematis sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yang dimana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran neraca dan laporan arus kas harus mempunyai referensi seilang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya, pemakaian laporan keuangan pemerintah daerah. Para pengguna dikategorikan sebagai berikut. A. Penerima pelayanan atau wakil-wakilnya, masyarakat, pembayar pajak, dan konsumen. B. Penyedia sumber dan wakil-wakilnya, kreditor, investor, donor, pemerintah atasan. C. Pihak-pihak lain, pimpinan SKPD, PPKD, asosiasi profesi, para pemerhati pemerintah daerah. Jenis-jenis transaksi pemerintah daerah. Yang pertama, pendapatan daerah. Yang kedua, belanja daerah. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Yang keempat, aset daerah. Yang kelima, kewajiban daerah. Yang keenam, ekuitas dana. Di sini ada konsep debit dan kredit dan ada konsep neraca. Konsep debit kreditnya ada jenis-jenis akun. Nah, ketika ditambahkan jenis akun tersebut bisa debit, dan ketika pengurangan atau penambahan bisa kredit, pengurangan justru bisa debit. Apa sajakah itu? Yang pertama, aset. Jika ditambahkan, dia berada di posisi debit. Jika dikurangi, dia di posisi kredit. Maka saldo debit. Jenis akun, kewajiban. Jika dia bertambah, dia di sebelah kredit, pengurangan dia di sebelah debit, dan saldo kredit. Ekuitas pemilik, penambahan kredit, pengurangan debit, saldo kredit. Pendapatan, penambahan kredit, pengurangan debit, saldo kredit. Beban, jika ditambahkan dia berada di posisi debit, pengurangan dia kredit, saldo berada di debit. Nah, ini ada neraca. Gambaran bisa di capture dari HP-nya atau laptopnya masing-masing. Nah, terima kasih. Nah, saya rasa cukup adik-adikku semuanya. Terima kasih sudah memperhatikan video yang saya bagikan. Semoga ilmu ini bermanfaat, semoga adik-adikku bisa memahami. Dan jangan lupa dikerjakan soal yang diberikan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah agar kita tetap sehat dan tetap semangat. Jadikanlah kekurangan menjadi martabat diri kamu dan jadikan kekurangan bukan kelemahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.